friendline.co. Oke, kalau nggak ada yang nanya lagi, kita coba ngelihat market deh. Kita bakal mereview beberapa market. Mungkin ada yang mau requester yang mau di review. Kalau nggak, saya pakai pair yang saya lihat aja. Oke, yang pertama ini ada si GBP GPY. GBP GPY yang dimana dia sudah ngefill si order block ini. Coba kita dari daily deh. Wow, banyak banget nih ada catatan. Nah, di sini kita kemarin ngambil area ini sebagai area POI yang mana masih valid area POI ini. Dan kalau kita lihat dari daily time frame, memang si GBP GPY ini kemarin closing candle-nya sangat strong. Oke, bagus banget dia bullishnya. Kemungkinan besar GBP GPY ini akan ngambil area 50% POI ini, baru dia koreksi lagi. Entah ini akan menjadi titik reversal bagi GBP GPY atau ini hanya sebagai titik koreksinya dia. Yang jelas nanti ketika dia masuki area ini, mungkin market akan merespon ya. Mungkin akan ada rejection di area tersebut, lalu kita bisa memanfaatkannya. Nah, kalau kita lihat dari 8 jam, kenapa area ini bisa menjadi area POI? Yang pertama simpelnya di sini ada liquidity sweep. Sini dia ada liquidity di grab. Setelah grab dia ngebuat lower low dan lower low. Nah, ini kemarin ada unmitigated order block yang sudah di fill dan dia kembali melanjutkan kenaikannya. Nah, harapannya ketika dia masuk di area POI ini, dia bisa membuat sebuah koreksi. Jadi di sini ada order block yang paling fresh yang ngebuat high baru. Jadi dia bisa mungkin nge-fill ini lagi. Setelah itu baru kita lihat responnya gimana ketika masuk area tersebut. Nah, ini kan di time frame 8 jam. Kalau kita lihat dari dari area POI ini, dia memiliki range sekitar 133 pips buat dia naik ke area POI. Jadi simpelnya POI ini kita ambil karena ada liquidity sweep di sini dan ini akan menjadi watchlist buat kita eksekusi ntar. Harapannya dia bakal bisa ngasih kita sekitar ya 100 sampai 300 pips dari GBP GPY. Nah, kalau kita lihat dari 1 jam, dia memang masih strong bullish. Jadi kita nanti bisa menunggu di area POI-nya ada change of character mungkin di 30 menit. Kita bisa menunggu dia naik. Terus membuat change of character, kita bisa cari area change of characternya di area ini. Karena kalau dari weekly, seperti yang kita lihat, dari weekly pun ini potensi menjadi liquidity sweep juga gitu. Sekarang order block yang dari higher time frame-nya kita udah lihat ada di sini. Oke. Berarti kita bisa ambil 50%. Ini saya pasang alarm.
order block di hit juga saya pasang alarm. Jadi ini biar lebih simple aja. Nah, ini akan menjadi watchlist GBP GPY. Yang pertama, harapannya dia bakal bearish. Terus Euro CAD. Nah, di sini dia belum ada change of character ya. Masih menjadi liquidity. Nah, kita lihat dari weekly. Dari weekly ini sendiri, kalau kita lihat dia di sini ada supply, di sini ada liquidity, dan di atas liquidity ada supply lagi. Ada dua area yang bisa kita pertimbangin. Cuman dari area yang pertama ini, area supply zone ini juga bisa kita ambil sebagai pertimbangan. Nah, sebelum kita lanjut, di minggu ini, kalau kita lihat dari news, ini cukup banyak ada news yang high impact. Mulai dari hari ini, itu ada CAD GBP, ada CAD GBP, GBP, USD, ada CPI hari ini. Terus kalau kita lihat sampai hari Jumat, dia full of news, full of red news. Jadi buat teman-teman yang trade, harusnya teman-teman udah tahu cara ngelihat news. Dan buat teman-teman yang belum tahu cara ngelihat news, ini kita bisa ngelihat kalau misalkan newsnya ini warna merah berarti itu adalah high impact. Kalau dia warna oranye berarti medium. Kalau warna kuning itu dia low impact. Nah, yang saya filter di sini adalah yang medium dan high impact only. Jadi news high impact itu biasanya akan membuat market akan bergerak lebih volatile daripada biasanya. Dan ketika market volatile, kita trading itu akan pasti ada slippage. Oke, akan ada slippage di sana. So, buat teman-teman yang suka trade dan belum memperhatikan news sebagai sebuah acuan, ini barusan ada data GBP yang dimana ini 30.5K dan forecastnya cuma 3.5K. That's why di GBP itu bisa kita lihat ada respon. Ini pasti akan ada respon. Market ini akan menjemput order block sih ini GBP USD. Oke. Jadi dari adanya news, biasanya news USD, CPI, NFP, FOMC, PMI itu biasanya akan ngebuat market lebih volatile dan dia akan naik turunnya tuh lebih liar. Jadi buat teman-teman yang nggak siap untuk atau nggak siap akan berisiko, teman-teman boleh nonton aja ketika news ini berlangsung. Oke? Terus dari beberapa news ini kita bisa ambil berarti yang penting itu ada CPI. CPI buat USD tentunya di jam 20.30 itu bisa kita manfaatin ya nanti ya. Terus ada FOMC hari Kamis atau hari Rabu subuh. Itu ada FOMC. Terus di hari Kamis malam itu ada Core Retail Empire Statement Manufacturing Index. Ya, ini juga beberapa news dari USD, terus ada Euro, GBP, PMI, dan USD. So, minggu ini akan banyak banget ada pergerakan di market. Market akan lebih liar. Jadi be careful. Nah, ngelihat dari EuroCAD yang tadi yang kita bahas. Jadi EuroCAD ini kita akan tunggu karena di higher time frame dia sudah masuki area supply dan di sini kita bisa lihat di 4 jam time frame udah ada bearish engulfing di sini. Terus kita bisa turunin lagi ke lower time frame.
Nah, sini kita lihat no quotes at lower time frame. Jadi belum ada quotes di sini. Jadi belum ada entry zone. Terus ini ada area order block. Ada area order block. Dan ini ada potential liquidity sweep. Nah, di 1 jam kita udah ngelihat ada potensi Eurocap masuk ke dalam order block dan dia ada liquidity sweep di 1 hour. Terus kita lihat di lower time frame, kita cari area di lower time frame ini lagi. Nah, di sini ada liquidity. Di 5 menit ini ada liquidity di sweep dan dia ngebuat lower low baru. Berarti area ini bisa kita jadiin area pertimbangan buat entry. Di sini ada liquidity. Liquidity-nya di sweep, terus dia tercipta tren baru. Low di break, dia masuk ke area order block. Nah, area ini bisa kita jadiin titik entry kita bagi yang mau agresif. Kita bisa ambil 50% dari harga order block, taruh SL 10 pip, dan kita bisa targetin sampai di trend line ini, trend line liquidity. Terus di sini ada liquidity lagi. Nah, di sini kita bisa target sampai di area order block harusnya. Oke. Karena kalau kita lihat dari 4 jam, dia ada potensi nge-fill dari order block ini. Di sini juga ada trend line. Ada trend line, ada order block. Kita bisa tunggu respon dari si Eurocap. Jadi ini saya akan masang ke alarm ya di sini. Nah, ketika harga masuki area, buat teman-teman yang mau cari konfirmasi, di sini juga kita bisa ngelihat konfirmasinya itu akan ada quotes lagi. Misalkan kita ngelihatnya di 5 menit nih ada order block. Di 5 menit nanti ketika dia masuk di area ini, kalau kita mau mencari double confirmation, ini kita bisa nungguin quotes lagi di sini. Jadi di sini misalkan dia udah ada quotes, terus di sini tercipta order block, kita bisa entry di area ini. Jadi kita bisa berharap dia respect terhadap order block yang ini baru dia turun. Jadi itu untuk yang double confirmation. Ini Eurocap saya akan pasang alarm order block hit dan kita akan cari entry-nya ketika order block ini sudah di hit. Oke. Terus ada yang minta apa nih? Audi USD. Audi USD ini dari time frame 12 jam masih ada satu area order block yang belum di tap atau belum dimitigasi. Nah, di sini ada trend line nih. Ada trend line liquidity. Trend line liquidity di grab 1. Trend line liquidity di grab 2. Jadi liquidity di dalam trend line ini dihabisin oleh AU. Setelah itu baru dia nentuin lagi dia pengen kemana. So far yang kita lihat dari AU ya, dari 4 jam ini ya, kemarin saya ada share super agresif entry ya di sini.
Nah, harapannya dia bakal masuk ke area order block. Kalau kita ambil dari harga entry, dia sempat running 77 pips. Tapi di sini dia tertahan karena ada area di sini. Nah, simpelnya ini kan plan udah cukup lama ya, udah kita buat cukup lama. Jadi area dari si Audi USD masih ada lagi satu. Terus ini ada area imbalance di sini udah di take off imbalance daily. Ini area imbalance. Terus kalau kita lihat dari area aggressive entry ini belum di hit. Nah, sekarang kita bisa coba make lebih clear lagi. Nah, titik awal dia bullish kencang itu ada di sini. Ada boss, di sini. Terus ketika boss ini tercipta, dia ngejemput area imbalance, karena dia melanjutkan kenaikannya lagi. Itu awal dia bullish kencang dari harga ini. Dan kalau kita lihat dari harga ini, dia terus membuat break of structure. Boss. Nah, di sini dia ada satu potensi. Nah, ini ada liquidity. Ada liquidity, terus ketika liquidity-nya di-grab, dia boss di sini atau change of character. Sini ada order block. Order block ini masih di respect ya. Ini dari 1 jam. Nah, di sini ada change of character lagi. Boss lah, kita ambil boss. Di sini ada sweep lagi. Oke. Ini kita ganti warna biru. Ini udah di fill. Ini mungkin udah di fill. Terus kita turunin lagi ke lower time frame. Sini ada boss. Di sini nggak kelihatan, si order block-nya belum kelihatan nih di sini. Ini udah di fill buat low. Ini ada ASEAN High. Terus ada order block. Nah, harusnya kalau kita ingin agresif, kita bisa ambil area order block yang ini. Jadi di sini ada 2 order block dari 5 menit. Let's say kita ambil 50% ya.
Kalau kita mau agresif, kita bisa ambil sell di sini. Stop loss 4,4 pips. Take profit 1 mungkin di area liquidity ini. Take profit 1 udah dapat 1/12. Terus take profit selanjutnya itu kita bisa ngelihat di 1 jam. Ini ada area yang ngebuat dia bullish 1/21. Harusnya kalau kita agresif dan di sini kita bisa ambil sell di sini, targetnya di area ini. Tapi kalau misalkan area ini masih tidak di respect, berarti kita bisa menunggu second skenario. Jadi kita bisa menunggu di area agresif entry ini, kita pasang alarm. Kita bisa ambil entry di sini. Target terdekat ada di order block ini 1/6. Nanti kita bisa lihat lagi gimana prospek dari AU. Ini area trendline juga. Oke. Ini juga ada liquidity sini. Oke, bagus. Ini AU kurang lebih seperti ini. Saya rasa ini udah cukup clear. AU, EC, terus ada apa ya tadi yang pertama GJ, itu cukup clear. Dan hari ini juga ada CPI, jadi be careful. Oke, mungkin itu aja dari live Zoom kali ini. Mungkin lagi pada sibuk ya. Nanti kita discuss lagi di grup Discord. Oke, thank you guys. See you on next meeting.